dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa, maka kita juga orang-orang yang biasa memiliki tekad yang luar biasa. Ya, begitulah perkenalkan ini ciri-ciri kita. Bisa. Siapa tahu di sini saya nggak kelihatan. Oh, cukup tinggi kok ya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Guntur Pintu Selayan. Ya, senang bisa bertemu Bapak Ibu. Terima kasih sudah diberi kesempatan oleh Bapak Gembala sidang kita, yaitu Bapak Pendeta Eko Santoso ya. Sekarang lagi ada pelayanan di luar ya, betul ya Bapak Ibu ya. Dan istri satu dan satu-satunya sampai akhir hidup saya, namanya Ibu Judi Deborah. Silakan bagi berdiri, ada di sebelah kiri. Dan kami dikaruniai 2 orang anak, namanya pertama namanya Kevin, lalu usia di kelas 2 SMA ya. Kemudian yang anak kedua namanya William, sekarang sedang duduk di kelas 2 SMP ya. Kami tinggal di Jalan Beringin dan Hitam di rumah di Seperti. Kemudian saya juga salah satu ya hamba Tuhan atau kembali rumah di dekat baru ya, dan fasilitator B2B. Jadi ada training misi yang kami inisiasi sejak tahun 2009. Jadi Bapak Gembala kita juga sudah pernah ikut pada tahun 2008 ya. Dan kami mobilisasi banyak gereja untuk punya hati misi dan penginjilan, mulai dari Pulau Sumatera sampai ke Papua. Jadi kami baru pulang dari Nias ya bulan yang lalu ya, melakukan KKR di Pulau Nias, yaitu di Nias Selatan, Bapak Ibu. Ada 3 desa di selatan, 3 kecamatan. Salah satunya adalah kecamatan Labusa ya. Dan di sana ada 30 orang pendeta-pendeta yang kami mobilisasi ya. Itu perkenalan singkatnya. Saya juga sekretaris DPT API Asosiasi Indonesia di Pekanbaru, Kota Pekanbaru, lalu PGRI. Lalu kami ada lembaga misi secara kontekstual. Kami boleh mengurus ada beberapa misionaris ya, di beberapa suku yang terbaik. Istri namanya Deborah, dia adalah sarjana sosial dan magister misiologi. Ya, kami berdua menyelesaikan S2 itu tahun 2013 bersama-sama ya. Itu anugerah Tuhan boleh mendapatkan pendidikan ini. Di Tuhan, dia juga trainer B2B dan juga hamba Tuhan. Itu perkenalan singkat saya ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang iman seorang perempuan ya. Iman seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan gitu ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Mari kita bisa persiapkan firman Tuhan di Markus 5 ya. Kita akan siapkan Markus 5. Seperti tidak ada masalah ya yang bisa. Boleh. Kita akan baca firman Tuhan di Markus 5 ayat 25. Oke, ini saya. Markus 5 ayat 5 sampai 34. Yesus menemukan perempuan sakit pendarahan. Ya, next slide. Ada pengenalan ini saja ya. Bapak Ibu pernah nggak saudara dengar cerita tentang iman? Menurut Ibrani pasal 11, iman itu adalah apa? Dasar iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Amin. Kita lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi itu bukan iman, itu bukanlah alat yang kita pakai untuk mencapai ambisi dan keinginan kita, tapi dasar kebenarannya iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, sekarang kita mau belajar orang-orang Kristen mulai berpikir kalau dia punya iman, dia berpikir bahwa dengan iman itu dia ingin memiliki apa saja di muka bumi. Nah, kita mau belajar bersama-sama. Gimana caranya supaya iman itu boleh kokoh, kuat, teguh di antara kita semua. Ya, nanti
kita akan melihat kisah tentang seorang perempuan, ya, dia mengalami sakit pendarahan. Saya nggak pernah mengalami sakit itu, ya. Bapak-bapak nggak pernah ya mengalami sakit itu. Tapi mungkin kaum ibu pernah ya, pastilah. Dan kalau bahasa apa ya, medisnya menstruasi kan ya. Jadi kalau ada gadis atau kaum ibu mengalami menstruasi, maka terjadi namanya pendarahan. Ya. Nah sekarang kita akan melihat kisah ini. Kita baca ayat 5. Sama-sama kita baca ya. 3, 2, 1 ya. 25. 3, 2, 1 ya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahmu? Murid-muridnya menjawab, engkau telah melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu dia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar, lalu mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan bahwa segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus, tapi kita ya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kisah tentang perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Pertanyaannya, siapa sebenarnya perempuan ini? Siapakah perempuan ini? Jadi perempuan ini adalah wanita yang sudah mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Selama 12 tahun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kalau ada orang wanita sakit 12 tahun, berarti 1 tahun 12 bulan kali 4, 12 tahun. Berarti ada sekitar 140-an bulan dia mengalami sakit pendarahan. Gimana rasanya? Tentu sangat menderita, tentu sangat sakit. Karena setiap hari, hampir setiap bulan, hampir setiap tahun, hampir setiap menit dia mengeluarkan. Itu pasti sakit kali ya, ibu-ibu ya. Karena dia pasti akan tidak nyaman. Pasti sedikit-sedikit dia akan basah kira-kira begitu ya. Kenapa? Ada darah yang terus keluar, dan dia mengalami penderitaan. Pertama, apa penderitaan wanita itu? Dia mengalami penderitaan secara fisik itu pertama. Penderitaan secara fisik itu pertama. Kenapa? Karena dia setiap hari akan mengalami sakit. Setiap hari dia mengeluarkan darah. Setiap hari dia akan menderita. Yang kedua, dia juga mengalami namanya penderitaan secara ekonomi. Dia sudah pergi kemana-mana. Dia sudah berobat. Dia berharap ada kesembuhan. Tapi selama 12 tahun dia tidak pernah mengalami kesembuhan itu. Tentu dia harus berobat dan mengeluarkan biaya. Dan biaya itu tentu pasti mahal. Dan biaya ini akhirnya sudah habis kalau kita lihat di ayat berikutnya ya.
Mari kita lihat di ayat yang berikut. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Dia berharap sembuh, dia pergi berobat, dia pergi kepada tabib-tabib, dia sudah berjauh tahun, tapi tidak ada satu pun yang dia mengalami kesembuhan. Malah penyakitnya semakin buruk. Berarti ada alasan untuk dia untuk berhenti berharap. Sebenarnya dia punya alasan untuk tidak punya harapan. Pertanyaannya lagi seperti ini. Jalannya sudah buntu. Kemana-mana kita tidak ada menemukan solusi dalam persoalan dan pergumulan. Mungkin dia masuk kamar dan dia menangis. Tapi kita lihat bersama-sama apa yang terjadi dengan perempuan. Sebelum kita tahu Bapak Ibu, kita akan belajar. Ada satu perkara yang luar biasa melalui perempuan yang sakit pendarahan. Yang ketiga, dia juga mengalami sakit penderitaan dan mengalami ekonomi uangnya habis. Dia mengandalkan harta, dia mengandalkan uangnya. Tidak ada satu pun lagi yang mengharapkannya. Apa yang diandalkannya? Hartanya sudah habis. Mungkin dia sudah jual kekayaan, dia sudah jual apa saja yang ada di dalam rumahnya. Tapi penyakitnya belum. Kalau Bapak Ibu mengalami hal ini, sebenarnya ada alasan untuk kita tidak berharap. Sebenarnya dia punya alasan untuk tidak memiliki pengharapan. Mari kita lihat yang terjadi. Yang ketiga, katanya, perempuan ini selain dia pendarahan, mengeluarkan darah, maka orang-orang Yahudi menyatakan itu disebut adalah perempuan ini najis. Kenapa Bapak Ibu? Karena menurut budaya orang Yahudi, orang yang pendarahan terus merasa dan melihat itu adalah kenajisan. Berarti dia tidak boleh, tidak boleh dekat-dekat, jangankan mau akan ngobrol. Dia datang saja, orang sudah mulai menjauhi perempuan itu, dan dia dikucilkan oleh masyarakat di sekitar. Dia tidak punya teman lagi, tidak ada yang peduli dengan perempuan ini, karena dia disebut perempuan najis. Bagi orang Yahudi, orang-orang Samaria, orang-orang di luar orang Yahudi disebut najis. Disebut namanya orang kafir. Sama seperti di Indonesia, betul ya? Dia mengalami buntu, tidak ada jalan keluar. Dia merasa seperti tidak ada yang peduli kepada dia. Keluarga-keluarga yang meninggalkan dia, teman-temannya yang punya gengnya mungkin tempatnya berkumpul itu menjauh. Akhirnya dia sendirian, tidak ada lagi yang mendekat dengannya. Menurut orang Yahudi, orang pendarahan tidak boleh masuk ke bait Allah atau ke rumah bait Allah tempat ibadah. Kenapa? Tempat itu disakralkan dan dikuduskan. Maka perempuan ini tidak boleh masuk ke rumah bait Allah tempat ibadah. Seperti ini Bapak, tidak boleh masuk. Karena dia perempuan najis. Tapi lihat apa yang terjadi dengan perempuan ini. Pertama, dia sudah disebut mengalami penderitaan secara fisik, uangnya habis. Yang ketiga, dia disebut najis dan dia dikucilkan. Dia masih pernah mengalami COVID. Masih ingat ya, bagaimana masa COVID itu banyak orang menjauh kalau ada COVID. Orang-orang akan dijauhkan kenapa Bapak Ibu? Karena dianggap nanti akan menular penyakit. Jadi perempuan ini ada satu perkara yang luar biasa. Apa yang terjadi? Ya, waktu dia berdiri di depan rumah, di jendela dia dengar ada seorang ibu berbicara tentang Yesus. Ada berita Yesus
Yesus mau datang ke kampungnya. Yesus mau datang menyeberangi laut Galilea pada waktu itu. Dia dengar Yesus datang ke Kapernaum. Dia tahu siapa yang akan datang. Namanya Yesus Kristus. Dia adalah penyembuh. Amin. Dia dengar ada berita tentang Yesus. Dia mulai timbul harapan. Perempuan yang tadi putus asa, timbullah imannya, timbullah harapannya. Dia dengar Yesus. Dia mulai pagi-pagi dia sudah mulai memasak. Dia siap-siap untuk menjumpai Yesus. Dalam hati, pikiran, aku akan menjumpai Yesus. Apa yang terjadi? Pagi-pagi dia sudah bangun, dia datang, dia menjumpai Yesus. Dia datang dari belakang Yesus. Dia sudah tunggu-tunggu, dia sembunyi-sembunyi. Jangan sampai Yesus beserta dengan murid-muridnya mengetahui perempuan ini sedang menjumpai Yesus. Mari kita lihat ayat berikutnya. Apa yang terjadi? Ketika perempuan ini datang dan menghampiri Yesus dari belakangnya, diam-diam. Dia datang dan dia langsung ayat yang ke-27 ayat 8. 3 dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan zaman jubah. Nah, apa katanya? Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya ulang lagi Bapak Ibu, sebelum kita pulang harus catat firman. Perempuan tadi yang hampir putus asa, dia mulai berpikir dan timbul harapannya. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, asal ku jamah saja jubahnya. Saudara tahu jubah Yesus itu? Itu ada di bawahnya ada jubahnya. Jadi seperti apa ya? Jubahnya itu seperti ada di bawah jasnya. Jubah itu ada seperti alim. Asal ku jamah saja jubahnya Yesus, aku akan sembuh. Amin. Begitu perempuan ini mengatakan asal ku jamah saja jubahnya Yesus, aku sembuh. Luar biasa saudara ya. Maka timbullah iman perempuan ini saudara. Ketika kata menjamah dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar, kata menjamah itu adalah menyentuh dengan jari-jari. Ini jumlahnya ya. Dia sentuh dengan jari-jarinya, atau kata menjamah itu dalam kamus bahasa Indonesia di rahanya. Perempuan itu meraba jubah Yesus. Kenapa dia menjamah jubah itu Yesus? Kenapa? Karena dia percaya ketika dia menjamah jubah Yesus, dikatakan apa? Aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Dia punya apa saudara? Iman luar biasa. Dari sekian banyak orang yang datang berdesak-desakan menjumpai Yesus, tapi satu-satunya, perhatikan Bapak Ibu, satu-satunya dari sekian banyak orang pada waktu itu, hanya perempuan inilah yang percaya ketika menjamah jubah Yesus. Aku sembuh. Amin. Ini bagi Tuhan kita. Kita tidak sebagai Tuhan di depan ini. Kalau aku jamah saja jubah Yesus, aku sembuh. Terjadilah mukjizat. Jadi tingkap-tingkap langit terbuka. Kalau ada imam di tengah-tengah orang Yahudi itu, yaitu perempuan yang sakit perdarahan, pintu surga terbuka.
perempuan yang sakit berdarah. Apapun masalah Bapak Ibu, kalau kita percaya dengan iman, mukjizat akan terjadi. Amin, Bapak Ibu. Perempuan ini tadi tidak ada harapan, dia tidak tahu apa yang dilakukannya. Semua keluarga meninggalkannya, teman-temannya, kaum ibu, kaum bapak, tetangganya semua meninggalkan dia. Halo. Tapi ketika dia memiliki iman, mukjizat terjadi. Amin. Asalku jangan saja jumpa Yesus, aku sembuh. Ulang lagi sekarang ya. Asalku jangan saja jumpa Yesus, aku sembuh. Katakan amin. Hari ini yang sakit akan disembuhkan dengan iman percaya kepada Tuhan. Yang khawatir dengan masa depan, kalau engkau jangan saja jumpai Yesus, engkau akan diberi pengharapan. Tindak-tindakan yang akan terbuka, maka berkat-berkat pun akan mengalir, memulihkan, memberkati, menjadikan kita lebih dari pemenang. Di dalam iman itu akan mukjizat. Amin. Amin, saudara. Ini akan terjadi. 2 bulan lagi nggak sampai kita akan memasuki tahun baru, saudara ya. Tahun 2024. Saya pribadi dan Juni nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi kalau kita memiliki iman, kita akan melihat mukjizat Tuhan. Apa yang tidak pernah kubayangkan, apa yang tidak pernah saudara pikirkan, Tuhan sediakan bagi orang-orang memiliki iman. Katakan amin. Iman yang sungguh-sungguh seperti perempuan, iman yang hidup, iman yang bangkit, iman yang sungguh-sungguh sekalipun kita tidak melihat, tapi aku percaya kalau aku jangan jumpai Yesus, maka mukjizat itu akan terjadi. Haleluya. Perempuan itu selama 12 tahun, saya ulangi, perempuan itu selama 12 tahun pendarahan. Ketika dia jamah jumpa Yesus, darahnya yang mengalir menjadi berhenti dan kering. Akhirnya dia bersukacita karena Yesus melakukan mukjizat. Amin. Dia kembali bersukacita boleh bertemu dengan teman-temannya. Kaum ibu, dia bisa bergaul kembali, dia tidak minder lagi, dia tidak khawatir karena imannya kepada Yesus membuat dia sembuh. Dia tadinya awalnya dikucilkan, dia dianggap perempuan najis, tapi ketika dia beriman kepada Yesus, dia kembali diterima oleh masyarakat. Belum pernah perempuan di tengah-tengah orang yang memiliki iman seperti ini. Ayo, mari kita memiliki iman seperti perempuan di saat ini. Lalu ibu-ibu jangan pusingkan dengan beras-beras di kotak atau pusingkan anak-anak muslim untuk diajar dan diatur. Kalau ibu-ibu punya iman seperti perempuan ini, maka kuasa mukjizat kedaulatan Yesus akan turun bagi rumah tangga. Amin. Bapak-bapak, sepertinya penghasilan tidak bertambah hidupnya seperti begini saja. Milikilah iman seperti perempuan sakit pendarahan ini. Maka engkau akan diberikan di bawah juga kata-kata itu dengan kuasa. Amin. Pak, pendeta, adalah uang kami. Bagaimana saya bisa sekolah, kuliah? Kalau jangan saja jumpai Yesus, maka seluruh kebutuhan pemeliharaan Tuhan akan turun memenuhi kita semua. Pak, saya tidak minta Pak, ada terobosan yang baru. Tanpa iman, terobosan tidak akan terjadi. Masih ingat cerita Thomas? Kita lihat di kita lihat di Markus, Yohanes. Kita lihat Yohanes pasal 20, ya, ayat
ke-25. Ya. Maka Filipi 2 ayat 5, 3, 2, 1 ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepadanya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam pakunya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Saudara, orang Kristen, kita semuanya punya iman, amin. Kita belum melihat. Bapak Ibu, saudara dan saya tidak bisa melihat. Maka dikatakan berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Saya ulangi. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Itu namanya iman. Kenapa orang ketika menghadapi masalah, pergumulan, pergi kepada manusia? Karena manusia kelihatan. Asalnya janganlah kita kehabisan uang. Pinjam dulu ke tetangga. Pinjam dulu sama Pak Kepala. Jadi gak ada di sini. Pinjam dulu sama ibu yang lain. Kuliah biasanya proyeknya tembus. Saudara, kenapa orang suka cari bantuan ke manusia? Karena manusia kelihatan. Tuhan kelihatan nggak? Halo, Bapak Ibu, Tuhan kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi kenapa Bapak Ibu saudara percaya? Sementara Tuhan tidak kelihatan. Karena iman. Apa iman itu? Aku tidak melihat, namun aku percaya. Katakan saja. Aku tidak melihat. Katakan saja. Karena ini. Namun aku percaya. Saudara, belum melihat tahun depan apa yang terjadi. Saudara belum melihat apa yang akan terjadi dalam keluarga. Tapi karena kita percaya. Halo, karena kita percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam kita semua. Maka musisanya saudara percaya anak-anak saudara akan dipakai Tuhan luar biasa? Saudara percaya bapak-bapak, ibu-ibunya akan dipakai Tuhan luar biasa? Ibu-ibu percaya suaminya akan berubah? Berkat Tuhan akan mengalir? Dompetnya akan diserahkan ke istri? Laksanakan ibu-ibu Pak, dompetnya diserahkan ke kita. Pas dibuka, dia banyak terbuka. Nah, cuma di sini berkati kita. Amin. Ayo semangat. Kita percaya menjadi iman perempuan. Bahwa iman ini aku percaya. Aku sekalipun aku tidak melihat, tapi aku percaya. Thomas dia punya bukti. Thomas mau melihat barang itu, tapi jemaat ini. Halo, sekalipun tidak melihat, tapi aku percaya. Next, ayo, Bapak Ibu selain berkasih, kita memiliki iman seperti Thomas. Next. Terus, lanjut lagi. Iman timbul dari pendengaran. Halo, iman kita timbul karena pendengaran. Waktu perempuan ini mendengar berita tentang Yesus, maka timbullah imannya. Maksudnya adalah dia tahu Yesus akan datang. Banyak orang dengar Yesus mau datang, tapi perempuan ini satu-satunya imannya tinggi karena dia dengar beda-beda pekerjaan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita baca ini adalah berita tentang pekerjaan
berita tentang kemuliaan Yesus. Dia ingin curahkan kemuliaannya bagi jemaat. Amin. Kalau kita respon melihat kemuliaan yang dicurahkan melalui ibadah, setiap ibadah, maka kita bisa merespon beri kemuliaan bagi diri. Ceritakanlah kemuliaan bagi semua orang, supaya tidak hanya jemaat ini, tetangga-tetangga kita, amin, saudara-saudara kita yang lain belum mengenal Yesus, mereka juga timbul iman. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Katakan amin. Kenapa begitu, Pak? Yesus saja lahirnya mujizat. Dia, Maria dikandung oleh Roh Kudus secara biologi tidak masuk akal. Menurut dokter, perempuan tadi tidak masuk akal bisa sembuh. Kenapa? Karena menurut medis dokter modern, perempuan ini harusnya tidak sembuh. Jadi mujizat Tuhan bagi dunia ini tidak masuk akal. Betul ya? Tapi Yesus menjungkir balikan, termasuk kedokteran dan medis, bahwa perempuan tadi dia sembuhkan tanpa harus dengan model medis. Saudara percaya saudara akan sembuhkan? Mungkin saudara ke kemana-mana, penyakit sudah bertahun-tahun belum sembuh. Datang kepada Yesus. Marilah kepadaku semua yang lesu dan bergembira, aku akan berikan kelegaan. Lahir Yesus saja mujizat. Yang kedua, kita lihat hidupnya Yesus melakukan mujizat. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta melihat. Badai ditenangkan Yesus. Amin. Kalau kita punya iman, badai-badai dalam kehidupan akan ditenangkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini bagi Tuhan. Yesus berkata semuanya diam, tenang, maka badai itu tenang dan murid-murid berjalan di atas air. Saudara percaya, saudara mengenal mujizat karena Tuhan sudah beri segala masa di Markus pasal. Yesus kira kematian yang disertai dengan mujizat. Orang-orang Israel Yahudi berkata kalau Yesus mati, matilah kami. Itulah paradigma orang Yahudi. Tapi lihat mujizat yang luar biasa. Amin. Waktu Yesus mati, dia mati untuk dosa kita. Waktu Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmulah yang menyelamatkan. Bukan perbuatan baik kita, bukan karena perbuatan baik saudara dan saya, tapi karena imanmu yang menyelamatkan. Amin. Amin. Perbuatan baik itu adalah dampak daripada keselamatan hidup yang kekal sudah kita beri. Maka kita harus berbuat baik. Itu adalah buah roh. Pulang dari sini, kasihlah saudara. Amin. Kasihlah tetangga kami. Amin. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Sudah pasti kebangkitan Yesus dan mujizat. Amin. Maka kita harus beritakan siapa itu Yesus, supaya dunia tahu Yesus mati bagi semua suku, kaum, bangsa, dan bangsa. Bukan hanya untuk orang Batak saja Yesus mati. Amin. Bukan hanya untuk orang Jawa saja, untuk orang Ambon Malaysia saja, bukan hanya untuk Manado saja. Saya kasih ada orang Jawa, suku Jawa. Bukan ada. Itu. Kalau di Medan, di mana Jawa? Anda ya, amin. Kenapa saudara? Jangan tegang, saya bilang. Saudara, karena iman kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kita.
Sekarang bagaimana supaya saya punya iman seperti perempuan tadi? Gimana caranya? Boleh saya kasih ilustrasi ya sebelum saya tutup ya. Ya, seperti perempuan tadi. Ayo, satu orang mana? Anak muda. Sini kawan. Siapa namanya? Jangan takut, ini hanya ilustrasi. Ya. Ya, sini nak, naik saya mas. Sini sekarang boleh. Tapi jangan lompat. Silakan. Bapak Ibu ini contoh. Saya tutup dengan ilustrasi. Ya, siapa namanya Pak? Erlando. Tepuk tangan dong. Erlando. Mana Bapak? Mana Bapak? Bapaknya di Kandis. Oh, di Kandis. Mamanya? Di Kandis. Nanti pulang lagi ya. Ayo lagi. Bapak Ibu saudara terkasih, sebelum kita pulang, saya kasih ilustrasi. Saudara punya iman, betul? Gimana cara supaya iman itu sungguh-sungguh hidup? Gimana supaya jemaat mengalami iman yang kuat kokoh seperti perempuan tadi? Ini hidup saya. Saya mau serahkan kepada Tuhan, betul ya? Saya serahkan. Ini ibarat Tuhan. Ambil Tuhan. Saudara, ini jemaat atau orang percaya? Tuhan. Tenang ya, Tuhan. Ya. Aku mau serahkan hidupku kepadamu. Silakan. Tuhan, Ya. aku mau serahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, waktu saya katakan Tuhan, aku serahkan hidupku sepenuhnya. Ini contoh ya, tapi ini kembalikan lagi ya. Karena ada apa nasinya. Saya serahkan ini. Tuhan, ambil Tuhan. Ambil mesinnya, isinya. Ini buat bagian dong. Ambil Tuhan. Mau dia. Tuhan, tunggu Tuhan, tunggu. Bukan perlu saudaraku. Aku tidak mau menyerahkan kepadamu dulu. Aku tanya dulu, saudara kita nggak bantuanmu. Tuhan, kan kita mau menyerahkan diri kita. Tapi ada sesuatu yang ditahan. Tunggu dulu Tuhan. Tunggu dulu. Tunggu Tuhan. Sabarlah Tuhan. Tunggu. Coba sekarang tanya. Kalau dikatakan I surrender, aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan sepenuhnya, maka tidak ada yang ditahan. Tunggu dulu Tuhan. Siapa tahu ada bantuan. Siapa tahu ada sebab komunikasi. Tunggu Tuhan. Kalau kita katakan serahkan sepenuhnya hidup kepada Tuhan, maka tidak ada lagi yang dipertahankan. Ambil Tuhan. Ambil aja semuanya, ambil. Waktu kita serahkan kepada Tuhan, maka kembali tidak ada lagi yang khawatir, ragu-ragu, apalagi katakan bimbang. Maka sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan, maka iman kita akan hidup dan mukjizat. Dengan Tuhan kita, bagian Tuhan akan memperjalankannya. Bagian saya, semua kita memiliki iman percaya. Sekalipun aku belum melihat, tapi aku percaya. Gimana kita jatuh tangan? Yang lagi berarti. Iya, nanti saya libat. Maka saya bantu Tuhan juga. Paham ya Bapak Ibu? Waktu saya mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kalau mau timbul iman kita, jangan ragu-ragu. Jangan berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Kata berbahagia artinya diberkatilah orang yang tidak melihat, namun diberkatilah jemaat ini. Karena kita percaya sekalipun belum melihat mukjizat Tuhan. Amin. Amin. Berikan Tuhan kita. Haleluya.
mempercayai Tuhan di dalam hidup kita. Apabila ada kesulitan, sekalipun musim kemarau, tidak ada harapan, waktu kita percaya kepada Yesus, maka mujizat terjadi. Pengenalan akan Tuhan kita terus bertahan. Sekalipun ada badai, topan, Tuhan akan memberi ketenangan. Ibu-ibu, jangan khawatir lagi, karena engkau sudah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Bagian Tuhan akan turun bekerja dalam segala. Anak-anak, remaja, remaja dan teman-temannya, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Masa depan kehidupan akan turun berkati. Diberkatilah kita semuanya dan tidak melihat namun kita percaya. Amin. Musim akan selalu berubah.